Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nisa, NIM 19016161. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai angkatan 70. Sejarah kesusastraan. Istilah sastra periode 70-an pertama kali diperkenalkan oleh Dami Entoda dalam kertas kerjanya yang berjudul Peta-peta Perpuisian Indonesia 1970-an dalam sketsa. Kertas kerja ini dimuat dalam majalah Budaya Jaya September 1997. Menurutnya, angkatan 70 dimulai dengan novel Simatupang. Lalu, teaternya Rendra serta puisinya yang berjudul Hutbah. Juga semakin nyata dalam wawasan estetika Sutarji Kalsum Bahri dan cerpen dari Danarto. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah Horizon. Periode 70-an telah memperlihatkan pembaruan di berbagai bidang, yaitu wawasan estetik, pandangan, sikap hidup, dan orientasi budaya. Perkembangan kesusastraan Indonesia maju pesat. Hal ini disebabkan karena banyaknya penerbitan yang muncul dan bebas menampilkan karya sastranya dalam berbagai bentuk. Periode 80-an merupakan sastra dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia menuju kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsepsi yang menantang pada suatu kehidupan. Istilah angkatan 80 dicetuskan oleh Kori Layuan Rampan. Perbedaan esensial antara kedua versi tersebut hanyalah pemberian nama saja, karena keduanya memiliki persamaan, yaitu A. Keduanya tidak mengakui adanya angkatan 66 yang dicetuskan oleh HB Jasin. B. Keduanya meyakini adanya pergeseran wawasan estetik sesudah angkatan 45. C. Keduanya memiliki persamaan pandangan tentang tokoh-tokoh pembaruan sastra Indonesia modern sesudah angkatan 45. Jenis-jenis puisi baru. Puisi baru terbagi kepada dua bagian, yaitu jenis puisi baru berdasarkan isinya dan jenis puisi baru berdasarkan bentuknya. Jenis puisi baru berdasarkan isinya terbagi ke dalam 7, yaitu yang pertama balada. Balada merupakan jenis puisi baru yang berisi kisah atau cerita yang terdiri dari 3 bait, masing-masing dengan 8 larik. Contoh yaitu Balada Orang-orang Tercinta karya W.S. Rendra. Kedua, himne, yaitu jenis puisi baru yang berisi pujian kepada Tuhan, pahlawan, dan juga tanah air. Contohnya yaitu Doa karya Taufik Ismail. 3, ode, yaitu jenis puisi baru yang berisi sanjungan kepada orang-orang yang berjasa. Contohnya Generasi Sekarang karya Asmara Hadi. 4, epigram, yaitu jenis puisi baru yang berisi ajaran atau tuntutan mengenai kehidupan. Contohnya Pagi. 5, romansa, yaitu jenis puisi baru yang berisi luapan perasaan antar cinta dan kasih sayang. Contohnya Kini Sunyi. Yang ke-6, elegi, yaitu jenis puisi baru yang berisi kesedihan. Contohnya Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Dan yang terakhir, satire, yaitu jenis puisi baru yang berisi sindiran ataupun kritikan. Nah, selanjutnya yaitu jenis puisi baru berdasarkan bentuknya. Yang pertama, diskiton, yaitu jenis puisi baru yang setiap baitnya terdiri dari 2 baris. Yang kedua, terzina, yaitu jenis puisi baru yang setiap baitnya terdiri dari 3 baris. Yang ketiga, quatrain, yaitu jenis puisi baru yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Yang keempat, queen, yaitu jenis puisi baru yang setiap baitnya terdiri dari 5 baris. Yang kelima, sektet, yaitu jenis puisi baru yang setiap baitnya terdiri dari 6 baris. Yang keenam, septime, yaitu jenis puisi baru yang setiap baitnya terdiri dari 7 baris. Yang ketujuh, oktav atau stanza,
yaitu jenis puisi baru yang setiap baitnya terdiri dari 8 baris. Yang kedelapan soneta, yaitu puisi yang terdiri dari 14 baris yang terdiri dari 2 bagian. 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua terdiri dari 3 baris. Soneta dipelopori oleh Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Yang kesembilan yaitu puisi kontemporer. Tokohnya yaitu Sutarzi Kazum Bahri, Ibrahim Sattah, dan Hamid Jabar. Puisi kontemporer terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama puisi kontemporer, yaitu puisi yang mengambil sifat-sifat mantra. Yang kedua puisi embeling, yaitu puisi yang tidak mengikuti aturan. Yang ketiga puisi konkret, yaitu puisi yang mengutamakan bentuk garis berupa kata wajah yang menyerupai gambar tertentu. Pengadilan puisi. Pengadilan puisi dilakukan karena ingin membicarakan kesusastraan dalam hal puisi dalam bentuk lain. Bentuk seminar, simposium, dan diskusi panel dianggap menjemukan. Slamet Kirnanto dan Darmanto menegaskan ketidakpuasannya terhadap keadaan puisi saat itu sehingga diperlukan pengadilan puisi. Pada tanggal 8 September 1974, diadakan pengadilan puisi yang bertempat di Aula Universitas Parahyangan, Bandung. Menurut Slamet Kirnanto, akhir-akhir ini kehidupan puisi Indonesia tidak sehat, tidak jelas, dan brengsek. Terdapat 4 tuntutan terhadap kritikus Hutagulung dan HB Jasin, yaitu 1. Para kritikus yang tidak mampu mengikuti perkembangan arus puisi mutakhir harus dipensiunkan. 2. Para editor majalah sastra, khususnya Horizon, dicuti besarkan. 3. Para penulis mapan seperti Rendra, Subagio, dan Gunawan beserta kawannya dilarang menulis puisi. Dan para epigon dan inkarnasinya diasingkan ke pulau terpencil. 4. Horizon dan Budaya Jaya harus dicabut surat izin terbitnya dan yang sudah terbit dinyatakan tidak layak untuk dinikmati para penikmat sastra. Keputusan Hakim Darmanto. Yang pertama, kritikus sastra tetap diizinkan menulis dengan syarat mengikuti kursus penaikan mutu di sekolah sastra. 2. Redaktur majalah Horizon tetap pada jabatannya jika tidak malu. Akan tetapi, bila ingin mengundurkan diri, disilahkan. Para penyair mapan dan epigonnya masih diberi kesempatan dengan syarat masuk panti asuhan penulisan bagi epigon. 4. Majalah sastra Horizon tidak dicabut surat izin terbitnya. Akan tetapi, ditambah kata baru di belakang namanya, sehingga menjadi Horizon baru. Pengarang dan karya sastranya. Yang pertama, Gunawan Muhammad. Karyanya yaitu Parikesit 1972, Interklude 1972, Asmarandana 1955, Misalkan Kita di Sarawejo 1998. Kedua yaitu Taufik Ismail. Karya-karyanya yaitu Puisi-Puisi Sepi 1971, Pelabuhan Ladang, Angin dan Langit 1971, Sajak-Sajak Ladang Jagung 1975. Yang ketiga yaitu Sapardi Djoko Damono. Karya-karyanya yaitu Dukamu Abadi 1969, Mata Pisau 1974, Akuarium 1974, Perahu Kertas 1984, Seir Hujan 1989, Hujan Bulan Juni 1994, dan Ayat-Ayat Api tahun 2000-an. Pengarang angkatan 80 yaitu yang pertama Ahmadun Yosi Herfanda. Karyanya yaitu Ladang-Ladang Hijau 1980, Sajak Penari 1990, Sebelum Tertawa Dilarang 1997, Fragmen-Fragmen Kekalahan 1997, Sembahyang Rumputan tahun 1997. Selanjutnya yaitu YB Mangunjaya. Karyanya yaitu Burung-Burung Manyar 1981. Selanjutnya Hirman Hari Wijaya. Karyanya yaitu Lupus 1986 dan Olga 1990. Pengarang selanjutnya yaitu Margate.
Karya-karyanya yaitu Sekali dalam 100 tahun 1990, Kumpulan Satir 1990, dan Fata Morgana. Pengarang yang terakhir yaitu N. Hadini. Karya-karyanya yaitu Pada Sebuah Kapal 1972, Namaku Hiroko 1977, dan Pertemuan Dua Hati tahun 1986. Karya sastra yang menonjol yaitu Parikesit, Perahu Kertas, Hujan Bulan Juni, O Amuk Kapak, Lupus, dan Pada Sebuah Kapal. Selanjutnya perbedaan angkatan 66 dengan angkatan 70 dan 80. Angkatan 66 banyak membahas tentang protes terhadap sosial dan politik. Mereka juga mulai dikenal dengan gaya epik pada puisi. Mereka banyak menggunakan gaya retorik dan slogan, serta latar cerita yang digunakan yaitu mengenai peperangan. Sementara itu, angkatan 70, ciri-cirinya yaitu unsur makna diabaikan, penuh dengan semangat eksperimentasi, beraliran surrealistik, dalam drama, pemain sering improvisasi. Sementara angkatan 80 didominasi oleh roman percintaan, bergaya konvensional, tumbuh sastra beraliran pop. Karya sastranya tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum.